Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang parameter pembubutan mata kuliah teknik permesinan dan dosen pengampunya itu Pak Firman Nopang Sanjaya. Kelompok 3 tersendiri itu ada anggotanya. Yang pertama dari saya sendiri, Aditya Nugraha Putra Cakrawinata dengan NIM 22020025, dan ada Nuriska Arif Setiaji dengan NIM 22020019, Nandana Abel Jafir Muhammad 22020020, Dimas Ali Pratama 22020026, yang terakhir ada Sairul Fadilah dengan NIM 22020028. Langsung saja kita masuk ke pengertian parameter pembubutan. Parameter pemotongan pada mesin bubut adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Parameter pemotongan pada mesin bubut meliputi: yang pertama ada kecepatan potong atau cutting speed change, yang kedua ada kecepatan putaran mesin atau revolution per menit RPM, yang ketiga ada kecepatan pemakanan feet per min air. Terus yang pertama kita akan membahas tentang kecepatan potong atau cutting speed. Kecepatan potong atau cutting speed adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang atau waktu (meter atau menit atau feet per menit). Nah, berikut ini ada gambar ilustrasi kecepatan potong pada proses pembubutan. Pada gerak putar seperti mesin bubut, kecepatan potongnya cutting speed adalah keliling lingkaran benda kerja Pi kali D dikalikan dengan putaran N, atau cutting speed sama dengan Pi kali D kali N meter per menit. Nah, berikut ini ada tabel kecepatan potong atau tabel cutting speed. Di situ bahannya ada baja lunak, besi tuang, perunggu, tembaga, kuningan, aluminium, dan pahat bubut itu kita menggunakan ada dua, yaitu pahat bubut HSS dan pahat bubut karbida. Pahat bubut HSS untuk menggunakan bahan baja lunak itu M per men 18-21, FT per min itu 60-70. Terus untuk bahan besi tuang cast iron itu M per minnya itu 14-17. Untuk FT per min itu 45-55. Untuk bahan perunggu itu 21-24 untuk M per min. Untuk FT per minnya itu 70-80. Untuk tembaga M per minnya itu 45-90. Untuk FT per minnya itu 150-300. Untuk bahan kuningan M per min itu 30-120. Untuk FT per min itu 100-400. Untuk bahan aluminium itu M per min 90-150. Untuk FT per min itu 300-500. Nah, itu untuk pahat bubut HSS. Kemudian ada pahat bubut karbida. Untuk bahan baja lunak M per minnya itu 30-250. Untuk FT per min itu 100-800. Untuk bahan besi tuang cast iron untuk M per min 45-150. Untuk FT per min itu 150-500. Untuk bahan perunggu untuk M per min 90-200. Untuk FT per min itu 300-700. Untuk bahan tembaga M per min 150-450. Untuk FT per min itu 500-1500. Untuk bahan kuningan itu 120-300. Untuk FT per min itu 400-1000. Dan bahan yang terakhir itu aluminium. Untuk M per minnya 90-180, sedangkan FT per minnya itu B-600. Nandana Abel Jafir Muhammad dengan NIM 220-20020 akan melanjutkan presentasi kali ini. Ya, untuk pembahasan kedua yaitu kecepatan putaran mesin bubut atau revolusi per menit atau biasa kita sebut itu RPM. Nah, kecepatan putaran mesin bubut itu adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satu putaran per menit. Maka dari itu
untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi itu oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Nah, selanjutnya nilai kecepatan potong itu untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin dan benda kerjanya. Nah, dengan demikian untuk rumus menghitung putaran mesin bubut itu adalah CS atau cutting speed sama dengan pi kali diameter kali n meter per menit, atau kita sederhanakan itu n atau sama dengan CS per dalam kurung pi kali d dengan satuan RPM. Nah, karena satuan potong CS itu dalam meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja itu dalam milimeter, maka satuannya itu harus disamakan dulu ya. Jadi dengan cara kita mengalihkan 1000. Nah, maka untuk rumus menghitung putaran mesin bubut itu adalah N sama dengan 1000 kali CS per dalam kurung pi kali diameter dan RPM. Nah, ini untuk keterangannya itu D adalah diameter benda kerjanya, itu satuannya mm. Terus CS itu kecepatan potong, satuannya meter per menit. Nah, untuk pi itu nilai konstanta lingkaran. Itu angkanya 3,14. Nah, untuk ini ada tabel kecepatan putaran mesin bubut. Biar dilihat ya. Selanjutnya dengan saya Dimas Ali Pratama dengan NIM 22020026. Selanjutnya masuk ke kecepatan pemakanan atau feed per F mm per menit. Kecepatan pemakanan atau penyayatan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Kesiapan mesin ini dapat diartikan seberapa besar kemampuan mesin dalam mendukung tercapainya kecepatan pemakanan yang optimal. Jadi di samping beberapa pertimbangan tersebut, kecepatan pemakanan pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus, waktu pembubutan lebih cepat, dan proses penyelesaiannya atau finishing digunakan kecepatan pemakanan rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas permukaan hasil penyayatan yang lebih baik sehingga hasilnya halus atau waktu pembubutan lebih cepat. Ya, saya Sarul Fadilah dengan NIM 22020028 akan melanjutkan presentasi yang tadi, yaitu rumus kecepatan pemakanan. Yaitu rumusnya F sama dengan F kali N milimeter per menit. Keterangannya yaitu ada F adalah besaran pemakanan atau bergesernya pahat milimeter per putaran, dan N adalah putaran mesin dalam kurung putaran per menit. Besarannya kecepatan pemakanan F pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besarnya bergesernya pahat bubut F dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya N dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan F sama dengan F adalah
F sama dengan F kali N mm per menit. Ya, kemudian selanjutnya dengan saya Nuriska Arifdiaji dengan NIM 22020019. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang perhitungan parameter, selanjutnya di sini kita akan bahas ada suatu kasus di mana di sini ada besi bentuk silinder dengan panjang 70 mm dan diameternya itu 20 mm. Nah, besi tersebut itu akan dibubut dengan diameter yang tertera pada gambar yang di bawah itu. Gimana sih cara menghitungnya agar kita tahu bagaimana durasi atau total waktu yang dibutuhkan untuk membentuk dari besi silinder menjadi bagian yang bawah atau bagian bentuk yang akan diinginkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita cari terlebih dahulu yaitu teknik Mann 1. Teknik Mann 1 itu kita asumsikan yang sebelah kanan itu caranya diameter awal kita kurangin sisi dari atas dan bawah, berarti 25 kurangi 2 jadi 23 mm. Kemudian pada sisi yang selanjutnya itu kita ambil yang diameter sebelumnya itu 23 mm kurangi 3 berarti menjadi 20 mm. Kemudian sisi yang terakhir itu kita kurangin diameter yang sebelumnya yaitu 20 mm kurangi 3 jadi 17 mm. Nah, untuk mencari diameter total kita jumlahkan nih dari diameter 1 ditambah diameter 2 dan diameter 3 jadi 23 tambah dengan 20 dan tambah lagi dengan 70, maka hasilnya yaitu maksud saya 17 dan dibagi 3 sisi, maka hasilnya 60 dibagi 3 dan hasilnya itu 20 mm. Kemudian next. Nah, untuk mencari berapa cutting speednya kita asumsikan besi tersebut itu jenisnya ST37. Nah, kemudian CS untuk pembuatan besi ST37 itu 18 sampai 21 mm per menit. Nah, kita ambil angka tengah-tengahnya yaitu 20 mm per menit. Kemudian yang kedua itu berapa N-nya? Nah, untuk mencari N itu rumusnya 1000 per pi kali diameter total sama dengan 1000 kali 20 per 3,14 kali yang tadi diameter total itu 20 sama dengan 20.000 per 62,8, maka dihasilkan N 318,47 rpm atau rotasi per menit. Nah, kemudian yang ketiga untuk mencari F atau feet kita asumsikan F nya itu 0,5. Untuk mencari F sendiri dengan rumus F sama dengan F kali N. Nah, F nya itu kan 0,5. Tadi sebelumnya N itu ketemu 318,47, dikalikan saja 0,5 kali 318,47, maka dihasilkan 159,235 mm per menit.
Kemudian untuk mencari TM1, 2, dan 3 itu yang pertama kita cari dulu TM1 nya. Nah, dengan cara 70 per 159,235 kali 4 sama dengan 101,75 menit. TM2 sama dengan dalam kurung 40 per 159,235 kali 6 sama dengan 1,50 menit. Dan yang terakhir TM3 dalam kurung 20 per 159,235 kali 6, maka hasilnya 0,75 menit. Setelah TM1, 2, dan 3 sudah ketemu, kita jumlahkan TM1 tambah TM2 tambah TM3. Jadi 1,75 ditambah 1,50 ditambah 0,75. Maka waktu yang dibutuhkan untuk membubut dari besi yang sebelumnya masih pada bentuk semula, kemudian kita dibubut dengan bentuk yang sebelumnya itu, maka diameter total sama dengan 4 menit. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan atau barangkali ada tipe. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.